Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya cintai, mari kita lanjutkan kajian kita. Kita akan mengkaji hari ini tentang persoalan syirik dan musyrik. Sekali lagi saya katakan, jebakan terbesar dalam berakidah itu syirik. Dan syirik dalam akidah itu akan juga melahirkan akhlak yang buruk. Nah, orang yang masuk dalam jebakan syirik akhirnya menjadi musyrik karena apa? Karena dia sudah mempertuhankan Tuhan selain Allah dalam wujud syirik akbar atau asghar atau syirik khafi. Dan disinilah kemudian saya katakan bahwa kita harus berhati-hati jangan sampai terjebak dalam jebakan syirik sehingga akidah dan akhlak kita itu akan menjadi tercemar karena syirik itu. Baik, kita coba untuk kita maknai dengan bahasa yang sederhana. Ketika kita itu bertuhan, maka dalam kenyataannya kebanyakan manusia itu seringkali bertuhan lebih dari satu. Dan Al-Quran menamakan mereka itu dengan musyrik, yaitu orang-orang yang punya perilaku syirik. Nah, kata syirik ini berasal dari kata syaraka yang berarti mencampur adukkan dua atau lebih benda atau hal yang tidak sama menjadi seolah-olah sama. Satu contoh yang penuh dengan metafor adalah misalnya mencampurkan beras kelas 2 dengan beras kelas 1 menjadi satu. Campuran itu dinamakan beras isyrak. Orang yang mencampurkannya disebut musyrik karena mencampurkan beras kelas 1 dengan kelas 2 seolah-olah beras itu tunggal. Padahal beras itu dua kali kualitas. Nah, ketika kita itu ingin menjadi orang yang tidak masuk dalam jebakan syirik, kita harus punya sikap yang namanya ikhlas. Kata ikhlas itu berasal dari kata khalasa, lawan kata dari syaraka. Artinya kita mencoba untuk memurnikan diri untuk menjadi orang yang tidak terjebak dalam syirik. Nah, ketika kita bertauhid di dalam tindakan kita beragama, dalam beragama, kita harus mengikhlaskan diri kita atau memurnikan diri kita menjadi orang yang hanya bertuhan kepada Allah. Nah, orang seringkali membuat metafor. Beras kelas 1 yang masih murni itu tidak bercampur sedikit pun dengan beras jenis lain yang disebut beras yang khalis, karena tidak bercampur dengan beras kelas 2, kelas 3 dan yang lain-lain yang bisa membuat beras itu terkotori. Beras itu menjadi murni kalau tidak terkotori dengan beras-beras yang lain sehingga disebut khalis. Ar-rus al-khalis, beras yang murni. Nah, kalau itu kita kaitkan dengan manusia, maka manusia yang disebut orang yang ikhlas itu adalah orang yang bertuhan hanya kepada Allah. Orang yang benar-benar bertauhid. Karena apa? Dia hanya bertuhan kepada Allah dalam ibadah dan muamalahnya. Nah, karena orang itu bertuhan hanya kepada Allah, maka jiwanya itu menjadi ikhlas. Dia menjadi orang yang mukhlis di dalam beribadah dan bermuamalah. Nah, konsep sentral manusia tauhid itu adalah menjalankan ibadah dan muamalah tanpa syirik. Inilah konsep yang paling sentral di dalam ajaran Islam yang pada saatnya orang yang akan diterima ibadahnya oleh Allah itu adalah orang yang ikhlas, yang tidak masuk dalam jebakan syirik, baik dalam pengertian i'tiqadi maupun amali, dalam bentuk akidah maupun amaliyah. Dan pada saatnya orang itu hanya akan bertuhan kepada Allah dimanapun dan kapanpun dan pada aspek apapun. Dia berkegiatan apapun itu selalu hanya untuk Allah. Dia hanya beribadah kepada Allah, dia hanya bermuamalah hanya dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah. Itulah orang yang keluar dari jebakan syirik. Banyak ulama yang mengatakan, ya syirik itu luar biasa. Syirik itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya dan utamanya dalam hal yang berkaitan dengan akidah kita. Tetapi kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita tengah terjebak di dalam jebakan syirik itu. Karena apa? Karena syirik itu begitu lembut. Yang digambarkan di dalam sebuah hadis dengan gambaran seolah-olah kita ini sudah berada dalam wilayah tauhid, padahal betul-betul kita sudah ada dalam jebakan syirik. Sehingga syirik itu digambarkan oleh Abdullah bin Abbas seperti ketika kita berjalan di malam yang gelap di atas batu
hitam. Jadi di malam yang gelap, kita berjalan di batas batu hitam. Bahkan ilustrasinya di dalam hadis, syirik itu seperti seekor semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Adanya semut di atas batu hitam di tengah kegelapan malam itu tidak kita pungkiri, tapi kita tidak bisa melihat. Nah, bayangkan saja misalnya kita melakukan tindakan yang tidak pernah kita sadari bahwa tindakan itu syirik. Berarti kita selamanya akan menjadi orang yang musyrik. Oleh karena itu Rasulullah bersabda dalam rangka mengingatkan diri kita agar kita tidak bersikap syirik dengan sikap hati-hati. Bersabdanya macam-macam. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah dengan kata-kata yang diungkapkan kembali oleh Imam Hakim dari istrinya sendiri yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, asyirku ahfa min ummati min dabibin namli ala safa fil lailatil dalma. Syirik yang ada di tengah-tengah umat ini lebih tersembunyi daripada jalannya semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Nah, bayangkan aja. Seperti yang tadi saya ungkapkan, Ibnu Abbas pernah mengungkapkan itu. Syirik itu sangat tersembunyi, sangat lembut. Syirik digambarkan oleh Rasulullah sebagai semut yang berjalan di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Man tidak terlihat. Adanya semut itu tidak terlihat, tapi keberadaannya jelas ada di situ. Nah, kalau kita itu berjalan di tengah perjalanan, kita itu tidak tahu kita itu di jalan yang mana karena kita tidak melihat jalan itu, ya kita bisa tersandung, bisa terspleset, bisa terjerumus. Dan kalau kita itu melihat semut hitam berjalan di atas batu hitam di tengah kegelapan malam, gak mungkin mata kita melihat. Dan itulah jebakan syirik yang kadang-kadang menjadi sesuatu yang tidak kita sadari di dalam hidup kita. Ya, para mahasiswa yang saya cintai, itulah yang dikhawatirkan oleh para ulama, dan Rasulullah juga sangat khawatir. Syirik itu sangat tersembunyi, sehingga ada syirik yang namanya syirik khafi. Nah, apakah syirik yang sangat tersembunyi itu? Salah satunya yang disebut dengan riya, yaitu sikap pamer. Maaf, kadang-kadang ketika kita sholat, kita sudah sholat seolah-olah sholat kita itu baik, tapi ketika kita sholat, kita itu sedikit minta perhatian orang, supaya orang memperhatikan sholat kita. Dan ketika kita itu minta perhatian, sebenarnya kita sudah minta pujian. Dan permintaan pujian dari kita ketika kita sholat itu sudah menjadi jebakan syirik. Ketika kita bersedekah, kemudian kita meminta orang lain memuji sedekah yang kita berikan, itu syirik. Karena apa? Ada riya, yaitu syirik amali, yang dinyatakan oleh Rasulullah dalam sebuah sabdanya sebagai syirik kecil. Dan beliau bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadapmu yaitu syirik kecil. Qalu, mereka para sahabat bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Apa yang kau sebut dengan syirik kecil itu ya Rasulullah? Qala ar-riya. Rasulullah bersabda, syirik kecil itu ya riya, sikap pamer itu. Yaqulullahu azza wa jalla. Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla itu berfirman, lahum yaumal qiyamati idza juziyan nasu bi amalihim idhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum. Ini firman Allah yang tidak tanggung-tanggung. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari kalian itu syirik kecil, itu kata Rasulullah. Ketika mereka bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, riya. Allah Azza wa Jalla itu berfirman kepada mereka pada hari kiamat, pada saat orang diberi balasan atas amal-amal mereka. Temuilah orang-orang yang dulu kau lihatkan di dunia. Lalu lihatlah apakah kalian menemukan balasan dari sisi mereka. Itu teguran pada orang-orang yang syirik. Kadang-kadang orang itu merasa sudah berbuat baik, tetapi ketika dihisab Allah, nilai kebaikannya tidak ada sama sekali, karena pada saat orang itu berbuat baik, ada unsur syirik di dalamnya. Ya, kita bayangkan begini. Kita sudah bersedekah. Kita yakin sedekah kita itu berpahala dan akan mendapatkan kenikmatan
yang datang dari Allah berupa surga yang terjadi, yang bisa kita dapatkan karena sedekah kita. Tahu-tahu Allah tidak memberikan pahala itu. Karena apa? Pada saat kita bersedekah ada keinginan dari kita untuk dipuji orang. Maka apa yang kita lakukan itu tidak berpahala sama sekali dan pada saatnya kita menjadi kecewa. Dan tidak hanya sedekah, sholat kita, puasa kita, haji kita. Kalau itu kita landasi dengan ikhlas karena Allah, insya Allah akan berpahala penuh dari Allah. Tapi begitu ada sedikit unsur syirik yang disebut syirik asghar yaitu riya, habis semuanya. Semuanya tidak berpahala di sisi Allah. Haji kita sia-sia, puasa kita sia-sia, sholat kita sia-sia, zakat kita sia-sia, dan semua ibadah kita sia-sia, amal kebajikan kita sia-sia, karena semuanya tidak akan mendapatkan pahala dari Allah sekecil apapun. A'udzubillahi min dzalik. Dan sekali lagi, jangan pernah kita terjebak dalam syirik hanya karena riya. Itu syirik amali yang bisa menghilangkan pahala amal kita. Apalagi syirik akbar, yaitu syirik dalam wilayah akidah, di mana kita pertuhankan sesuatu selain Allah. Wah, itu sudah sama sekali nggak akan mendapatkan ampun dari Allah kecuali dengan taubatan nasuha. Dan sekali lagi ada syirik kecil. Bahkan ada syirik khafi. Wah, luar biasa. Syirik khafi itu syirik yang tidak kita sadari. Misalnya kita mengatakan, nggak mungkin lah penyakit saya itu sembuh, karena dokter sudah mengatakan tidak mungkin sembuh. Sadar nggak bahwa di balik kita itu ada Allah yang siap mengobati semua penyakit yang ada pada diri kita. Allah menyediakan obat dalam semua penyakit yang kita derita. Karena penyakit itu datang dari Allah dan Allah yang akan memberikan obat pada kita dengan obat-obatan yang belum tentu semua diketahui oleh para dokter. Dokter itu tidak punya jaminan untuk bisa menyembuhkan semua penyakit kecuali atas izin Allah. Sehebat apapun dokter itu tidak mampu menyembuhkan semua penyakit yang diderita oleh pasien. Tapi dia hanya bisa berikhtiar, berupaya dengan upaya yang optimal sesuai dengan pengetahuan mereka dan keterampilan mereka, dengan harapan pasien yang sakit pun bisa sembuh dengan pengobatan-pengobatan yang mereka pahami. Tapi banyak kasus orang sakit yang sudah dirawat dengan perawatan standar sesuai dengan SOP-nya, standar operating prosedurnya sudah ditepati, malah mati. Dokter nggak bisa menjelaskan. Padahal SOP-nya sudah benar. Tetapi ada orang sakit, oleh dokter sudah dikatakan tidak akan mungkin sembuh, ternyata malah sembuh. Dengan tanpa pengobatan sedikit oleh dokter karena Allah menghendaki kesembuhan pada orang itu. Ya, kita masih ingat ya cerita tentang Nabi Ayub. Bagaimana Nabi Ayub itu sakit. Yang dikatakan di dalam hadis itu, dalam kitab tafsir juga ada ceritanya, hampir 18 tahun Nabi Ayub itu sakit dan semua tabib waktu itu, sekarang dokter ya, sudah menyatakan tidak mungkin disembuhkan karena tidak ada obat. Anak-anaknya putus asa, saudaranya putus asa, dan bahkan istrinya itu hanya merawat dengan harapan Nabi Ayub itu bisa dirawat di rumah oleh istrinya yang bernama Rahmah. Nabi Ayub tidak pernah berputus asa. Dia selalu berdoa kepada Allah, memohon yang terbaik dari Allah. Ternyata Allah memberikan yang terbaik berupa kesembuhan dengan memberikan mukjizat kepada Nabi Ayub dengan datangnya air yang mengalir di bawah tempat tidurnya. Sebagian dia minum, sebagian untuk mandi. Dan pada saat mandi dan minum air itu, tiba-tiba ada kesembuhan yang terjadi yang sangat mendadak sehingga Nabi Ayub alaihissalam bisa sembuh dari penyakitnya dan kembali sehat. Sehingga kekayaannya yang hilang sebagai akibat dari sakitnya itu kembali lagi lebih baik daripada apa yang pernah dia dapatkan. Kesehatannya kembali lebih baik daripada apa yang pernah yang dia dapatkan. Istrinya pun heran, semua orang heran. Akhirnya pengakuan sosial pun kembali kepada Nabi Ayub lebih baik daripada apa yang telah dia dapatkan dari apa yang dia dapatkan dulu sebelum dia sakit. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Dan itu bisa terjadi bukan hanya untuk Nabi Ayub. Nabi Ayub itu adalah nabi yang mendapatkan kesembuhan dari Allah. Ini peristiwa yang menjadi ibrah. Ketika Allah itu berkehendak, tidak akan ada yang tidak bisa terjadi. Sebenarnya ketika Allah tidak berkehendak, semua bisa tidak terjadi. Dan kita harus meyakini. Kalau kita tidak yakin, berarti kita terjebak pada syirik khafi, seolah-olah tidak ada Allah. Saya pernah dapat cerita. Di ITB itu ada seorang mahasiswa yang sudah putus asa, tidak mungkin lulus karena tidak punya biaya. Ketemu dosen pembimbingnya. Dosen pembimbingnya itu seorang ustadz
Meskipun dia sudah sering tidur, seorang Ustaz, jangan tidak pernah percaya pada Allah. Ayo, Anda harus yakin bahwa Allah bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk Anda. Berdoalah pada Allah dengan doa yang tulus, dengan keyakinan penuh. Akhirnya mahasiswa itu berdoa, ya Allah berikan yang terbaik. Agar ibuku, bapakku, dan diriku tidak kecewa karena kegagalan untuk menjadi sarjana di ITB itu. Tiba-tiba ada orang di masjid itu yang menawarkan beasiswa pada dirinya karena dia tahu bahwa orang itu, anak itu adalah mahasiswa yang sungguh-sungguh. Dengan beasiswa dari jamaah itu, dia bisa lulus dan kata dosanya. Itulah pertolongan Allah. Karena Anda yakin ketika berdoa kepada Allah. Jadi jangan pernah tidak percaya akan pertolongan Allah. Yakinlah pertolongan Allah itu sangat dekat. Dan yakinlah bahwa doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah dengan satu keyakinan penuh. Mari kita berdoa kepada Allah dengan satu keyakinan bahwa Allah akan berikan sesuatu yang terbaik dengan doa-doa kita itu. Sehingga disitulah kemudian tauhid itu terbangun dengan baik dan kita tidak terjebak pada syirik khafi. Nah, para mahasiswa yang dirahmati Allah, disinilah kemudian saya ingin mengatakan, mari kita berlatih untuk bertauhid kepada Allah. Tauhidullah. Tauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah ini tidak semudah ketika kita percaya akan wujud Allah. Karena apa? Pada saat ketika bertauhid, kita harus menjalani kehidupan itu dengan prinsip tauhid. Mentauhidkan Allah dengan ikhlas mengendaki suatu perjuangan yang sangat berat. Ketika kita ingin bertauhid pada Allah, mentauhidkan Allah dengan ikhlas, itu satu hal yang sangat berat, sebuah perjuangan yang sangat berat. Mentauhidkan Allah adalah satu jihad yang terbesar di dalam hidup ini. Karena apa? Ketika kita bertauhid, kita harus keluar dari jebakan syirik, dari yang paling kecil yang disebut syirik khafi. Apalagi syirik asghar, syirik kecil, dan syirik akbar, syirik besar, yang kita sebut sebagai syirik dalam wilayah tauhid di dalam berakidah. Itu berat sekali. Tapi seberat apapun kita harus menjalani. Dan pertama yang harus kita lakukan, kita harus memahami realitas. Kenyataannya orang-orang yang sudah mengaku Islam pun, bahkan mereka yang sudah rajin salat, berpuasa, dan beribadah lain pun, di dalam kehidupan mereka sehari-hari masih bisa bersikap bahkan bertingkah laku seolah-olah mereka itu masih syirik. Mereka masih mencampur adukkan pengabdian mereka kepada Allah dengan ilah atau Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, pengabdian semacam itu adalah pengabdian yang akan menjebak kita pada tindakan syirik. Padahal Allah sudah mengingatkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa-dosa yang selain dari itu semua, dosa syirik itu bagi siapa yang dikehendaki. Pada siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Jadi jebakan syirik itu akan membuat kita tidak akan mendapatkan pengampunan dari Allah kecuali ketika kita bertaubat. Ada ayat yang lain di dalam surat An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapapun yang dikehendakinya. Siapapun yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguhnya dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Kesesatannya sudah jauh sekali. Maka hati-hatilah dengan syirik. Kekecil apapun syirik itu akan bisa membuat kita jauh dari Allah, dan pada ketika kita jauh dari Allah, kita tidak akan mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan dari sini Rabi pun mengingatkan, Rasulullah SAW mengingatkan. Rasulullah pernah mengatakan bahwa pokok pangkal setiap dosa ialah syirik. Jadi senada dengan peringatan yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sehingga dapat dipahami bahwa setiap orang akan bisa melakukan perbuatan dosa, apalagi untuk yang pertama kali akan merasakan bahwa hati nuraninya akan memberontak, detak jantungnya akan bertambah cepat, timbul rasa malu kalau perbuatannya itu akan dilihat orang lain. Seperti apa? Ketika kita itu berbohong. Kebohongan itu akan ditolak oleh hati nurani, dan pada saat itu sebenarnya syirik itu akan menjadi sesuatu yang kita rasakan kalau kita itu punya kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka pada saat orang itu syirik, sebenarnya dia lebih takut atau malu. Dan pada saatnya dia sebenarnya sudah berilah pada Tuhan yang lain. Dan pada saat itulah kemudian dia sebenarnya sudah masuk dalam jebakan yang sesungguhnya tidak dia kehendaki. Oleh karena itu kita renungkan peringatan Allah di dalam Al-Quran dan ucapan Rasulullah itu, karena Allah tahu bahwa memang tidak mudah untuk mencapai tingkatan tauhid yang ikhlas itu. Sangat banyak kendala dan halangan yang harus diatasi jika orang ingin mencapai tingkatan tauhid yang murni dengan ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sesulit apapun, mari kita berusaha menjadi orang yang mukhlis, orang yang betul-betul ikhlas beribadah pada Allah sehingga kita tidak terjebak pada tindakan syirik. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.